Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala wa ala arshihi istawa wa salatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan penuh senang hati kita kembali berjumpa di masjid dan di masjid yang mulia ini, majelis sidang ilmiah ya, dalam rangka membahas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pada pembahasan kitab Umdatul Ahkam Sughra, mungkin ada baiknya kita bahas atau bacakan sedikit dari hadis-hadis dan kita ambil faidah dari hadis Umdatul Ahkam Kubra, yang mana di bawah judul Babul Qiraah fi Shalah, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala membawakan hadis dari Ubadah bin Samit yang mana pekan yang lalu kita sudah bacakan, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca pembuka Al-Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Hadis ini muttafaqun alaih. Jazakallahu khairan. Kemudian hadis kedua dari bab ini adalah dari hadis Abu Qatadah. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini min salatidz zuhr bi Fatihatil Kitab wa suratain. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat pertama dari salat zuhur, yaitu Al-Fatihah dan dua surat pada dua rakaat pertama. Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil tsaniyah. Yaitu beliau memanjangkan di rakaat pertama dan lebih pendek pada rakaat kedua. Yusmi'ul ayata ahyanan. Beliau memperdengarkan ayat yang beliau baca terkadang beliau memperdengarkan bacaan salat zuhur beliau kepada makmum. Wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil Kitab wa suratain. Beliau juga membaca di salat asar surat Al-Fatihah dan dua surat setelahnya pada dua rakaat pertama di salat asar. Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis tsaniyah. Memanjangkan pada rakaat pertama dan memendekkan di rakaat kedua. Wa kana yutawwilu fi rakaatil ula min salati subhi. Dan beliau juga memanjangkan pada rakaat pertama di salat subuh. Wa yuqassiru fis tsaniyah, dan memendekkan di rakaat kedua. Pada lafaz yang lain, fi salatiz zuhr wa fi rak'atainil ukhrayaini bi ummil kitab. Pada lafaz yang lain, yaitu pada salat zuhur, adapun pada dua rakaat setelahnya, yaitu pada rakaat ketiga dan keempat, hanya dengan membaca Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis ketiga dari Ziyad bin Ilaqah. Ziyad bin Ilaqah adalah Abu Malik Al-Kufi, tabi'in dan siqah. Beliau siqah dalam meriwayatkan hadis. Beliau melampaui hadisnya lebih dari 100. Mata sanata khamsin wa salasina wa mi'ah. Beliau wafat pada tahun 135 dan diriwayatkan oleh jamaah.
An ammihi, dari paman beliau, dari jalur ayatnya, Utbah bin Malik rahimahullah ta'ala qala shala bina Rasulullah. Utbah bin Malik adalah sahabat radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami dalam salat subuh. Fa qara'a qaf wal Qur'anil Majid. Beliau membaca dalam salat subuh tersebut surat Qaf. Hatta qara'a wan nakhla basitat. Qala faja'alat uraddiduha. Faja'altu uraddiduha. Ya. Aku jadikan itu raddada yurad itu mengulang-ulangnya. Wala adri maqal. Dan aku tidak tahu apa yang beliau bacakan ya. Mungkin si perawi ini Utbah bin Malik adalah tidak begitu menghafal dari surat Qaf tersebut. Dan hadis serupa datang dari Jabir bin Samurah. Kemudian hadis kelima dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'u fi salati dhuhri fi raka'atainil ulayaini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di salat zuhur pada 2 rakaat pertama fi kulli raka'atin qadra salasina ayat. Pada setiap rakaat di 2 rakaat pertama itu sekadar 30 ayat. Wa fil ukhrayaini qadra 15 ayat. Dan pada 2 rakaat terakhir sekadar 15 ayat. Qala nisfadalik, atau diriwayatkan oleh perawi lain yaitu setengahnya, setengah dari 30 yaitu 15. Wa fil asri fi raka'atainil ulayaini fi kulli raka'atin qadra 15 ayat. Dan pada salat asar pada 2 rakaat pertama pada setiap rakaatnya dibaca sekitar 15 ayat. Wa fil akhirah qadra nisfi dzalik. Dan pada rakaat ketiga dan 4 maka dibaca separuhnya, sekitar 7 atau 8 ayat. Nah, di sini riwayat Muslim. Ada di riwayat Umdatul Ahkam Surah. Nah, di sini Pak Kusdianto, di situ ada nggak? Jenengan pegang ini nggak naskahnya? Nah, saya belum cocokkan. Baik, kita lewati. Kemudian dari Jabir bin Samurah, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri bi sabbihi isma rabbikal a'la wa fi subhi bi atwala min dzalik. Hadis ke 2 3 4 5 6. Ke-6, hadis Jabir bin Samurah, beliau menceritakan bahwasanya Nabi membaca di salat zuhur dengan bacaan sabbihi isma rabbikal a'la, dan pada salat subuh lebih panjang dari surat Al-A'la. Dan dalam lafaz yang lain, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri bil laili idza yaghsha. Itu surat Al-Lail. Wa fil asri nahwa dzalika wa fi subhi aqwala min dzalik. Ya, pada saat salat asar sepanjang yang dibaca salat zuhur, adapun di dalam salat subuh lebih panjang dari kadar surat di dalam surat Al-Lail. Kemudian hadis berikutnya dari Jubair bin Mut'im, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Jubair bin Mut'im beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di salat maghrib dengan surat Tur. Hadis ini muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun di Umdatul Ahkam Sughra yang jenengan pegang ditambahkan dengan hadis lain, dan ini tidak terdapat di dalam Umdatul Ahkam Kubra, yaitu hadis Al-Bara bin Azib, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat safar fasal al-isya al-akhirah, beliau salat isya di waktu terakhir, yaitu di hampir pertengahan malam. Faqara fi ihda rak'ataini bi at-tini wa zaitun.
yaitu membaca di salah satu di antara dua rakaat tersebut, yaitu mungkin beliau mengqasarnya dengan membaca surat At-Tin. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu. Aku belum pernah mendengar bacaan yang lebih bagus dari bacaan beliau saat itu, kata Al-Bara' bin Al-Azib. Ini hadis pertama yang terdapat di kitab Umdatul Ahkam Sughra dan tidak terdapat di dalam Umdatul Ahkam Kubra. Yang kedua adalah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki pada sebuah pasukan. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, dan utusan tersebut membaca untuk para sahabatnya di salat mereka. Fayahtatimu bi qul huwallahu ahad, dan setiap selesai dari membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat lain, maka utusan tersebut selalu mengakhiri bacaan salatnya dengan surat Al-Ikhlas. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah, maka para pasukan ketika mereka kembali ke Madinah mengadukan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memerintahkan saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanyakan kepada dia apa yang membuat dia berbuat demikian. Maka pasukan tersebut bertanya kepada utusan tersebut, maka dia menjawab li'annaha sifatur Rahman azza wa jalla. Karena di dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Wa ana ahabbu an aqra'a biha, maka aku pun suka untuk membacanya. Maka Rasulullah SAW menanggapi, akhbiruhu anna Allah taala yuhibbu. Kabarkan kepada dia bahwasanya Allah mencintai dia. Karena sebab apa? Kecintaan dia terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa di dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian hadis ketiga yang terdapat di dalam Umdatul Ahkam Sughra dan tidak terdapat di dalam Umdatul Ahkam Kubra, yaitu hadis Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Falaula shallaita bi sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha." Seandainya engkau sholat dengan surat Al-A'la, Asy-Syams dan Al-Lail, maka itu lebih baik, ya. Fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wal dha'ifu wa dzal hajah. Karena ada di belakangmu ada yang memiliki usia senja, kemudian ada yang lemah karena sakit, dan ada orang yang memiliki keperluan. Dan ini hadis ini qadarullah sudah saya bacakan pada pekan yang lalu, hadis ke 99 di Umdatul Ahkam Sughra. Baik, kita kembali ke Umdatul Ahkam Sughra. Insyaallah kita lanjut di hadis-hadis di Umdatul Ahkam Kubra, beberapa hadis lagi, sekitar 3 lagi. Insyaallah kita bacakan di akhir majelis insyaallah. Kita masuk pada hadis ke-95. Hadisnya sudah tadi saya bacakan. Kita masuk pada makna global, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ke-95 memperhatikan fi salatihi al-maslahah al-amalil muslim. Beliau memperhatikan salat beliau adanya maslahat umum untuk para makmum. Oleh karena itu, di antara kebiasaan beliau, ketika setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat lainnya dari Al-Quran pada 2 rakaat pertama di salat zuhur dan asar, agar manusia pada awal ibadahnya lebih semangat. Jadi antara alasan atau hikmah mengapa Rasulullah SAW membaca surat lebih panjang adalah untuk menuruti semangat kaum mukminin dalam beribadah. Adapun pada 2 rakaat terakhir beliau lebih memendekkan panjang rakaatnya hanya dengan membaca surat
Al-Fatihah. Karena khawatir apa? Khasyatas wal malali minal musallin in hadal hikmah. Karena apabila panjangnya sama dari awal rakaat sampai rakaat keempat, maka khawatir para makmum itu akan kecapean. Sehingga ketika pada rakaat ketiga dan keempat panjang rakaat, Rasulullah SAW lebih ringkas dari 2 rakaat pertama. Kemudian alasan lain adalah untuk mengetahui ya, agar disusul ya, agar disusul oleh orang yang terlambat masuk dalam salat berjamaah. Ka'an yutila raka'atal ula 'ala tsaniyah fi kaifiyatil qira'ah wa kamiyatiha. Ya, seakan-akan beliau memanjangkan rakaat pertama agar orang-orang yang terlambat itu tidak tertinggal dari rakaat pertama. Ketika beliau lebih memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua. Wa inna wara'a hadzal tashri' al-hakim min al-asrari wal hikam, min al-asrari wal hikami wal masalih ma yaj'alul mu'min yatma'innu wa tuqirru 'ainah. Karena di antara pensyariatan Islam terhadap berbagai ibadah terdapat berbagai rahasia dan hikmah dan manfaat yang menjadikan seorang mukmin itu merasa tenang dan nyaman hatinya ketika beribadah. Wal khudu wa ta'atu li ahkamillah, dan merasa khudu, merasa khusyuk dalam ketaatan untuk menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yal maqsad asma min al-ibadah, yang mana rasa khudu tersebut, kekhusyukan tersebut adalah tujuan tertinggi dari ibadah. Dan Rasulullah SAW melakukan hal itu juga di dalam salat subuh beliau. Fayutilu qira'atal ula 'ala saniyah. Beliau memanjangkan rakaat pertama dibanding dengan rakaat kedua. Wa kanat qira'atu fi dhuhri wal 'ashri sirran illa annahu qad yajharu bi ba'dil ayati ahyana. Di antara kaifiyah salat beliau adalah beliau melirihkan bacaan salat zuhur dan asar. Tetapi terkadang beliau sedikit mengeraskannya. Bukan berarti sama kerasnya dengan salat jahriyah yang dilakukan pada saat maghrib, isya dan subuh. Di antara alasannya adalah liya'lamu annahu yaqra'u fayuktabu bihi. Ya, di antara alasannya agar para makmum tahu bahwasanya Rasulullah tidak diam. Tetapi beliau tetap membaca di dalam sholatnya, dan agar para makmum ikut meneladani atau mengikutinya, tidak terdiam dalam sholatnya. Faedah hadis 95 ini, yang pertama adalah masyru'iyatul qira'ah ba'dal Fatihah, disyariatkannya membaca surat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama dari salat zuhur dan asar. Insyaallah mafhum ya, bagi yang memegang cetakan terjemahan tinggal disimak, adapun yang memegang naskah bahasa Arab tinggal diberi sakel dan diterjemahkan apa yang agak susah. Yang kedua, istihbabul ikhtisar 'alal Fatihah fi rak'atayn ukhrayaini minhuma. Disunahkan mencukupkan dengan Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Tetapi hal ini tidak harus, tidak makruh bila kita sesekali membaca surat lain di rakaat ketiga dan keempat. Sebagaimana ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, kata beliau, la haraja an yaqra fil ula aqallu mimma qara'a fi tsaniyah. Kata beliau, ini maksudnya bila sesekali rakaat pertama lebih pendek dari rakaat kedua. Ini
Komentar dari Syekh bin Baz adalah tidak mengapa sesekali memanjangkan rakaat kedua lebih panjang dari rakaat pertama. Aqallu mimma qara'a fi tsaniyah li umumil qoulihi ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari kalian dari Al-Qur'an. Ya, sesekali tidak mengapa. Misalnya rakaat pertama membaca surat At-Tin wa Zaitun. Lalu rakaat kedua membaca lam yakunil ladzina kafaru. Maka secara jumlah baris tentunya lebih banyak Al-Bayyinah. Nah, ini tidak mengapa. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Lakinnahu bidzaka tarku sunnah wal afdal. Tetapi dan itu adalah dengan meninggalkan sunnah dan apa yang lebih utama. Ya, walaupun boleh tetapi tidak afdal. Kemudian tatwilu rakaatil ula, memanjangkan rakaat pertama. Di sini ada pertanyaan Allah ya, rahimahullah taala. Kata beliau, "Inni la uhibbu an yutawwilal imam al-ula min kulli salatin hatta taksurun nasu." Ya, aku menyukai apabila imam memanjangkan rakaat pertama agar jumlah makmum itu bertambah banyak. Maksudnya apa? Jumlah makmum yang tidak ketinggalan rakaat pertama. Wa idza shallaitu li nafsi fa inni ahrisu ala an aj'alal ada ulayaini sawa. Ya. Namun apabila aku sholat untuk diriku sendiri, apakah sholat sunnah rawatib ataukah sholat malam, maka aku lebih bersemangat untuk menjadikan setiap rakaatnya adalah sama panjangnya, tidak lebih memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua, ataukah lebih memanjangkan dua rakaat pertama dari dua rakaat terakhir. Ini menurut Al-Imam Atha. Akan tetapi lakin al-dhahir biduni ta'yin. Tapi wallahu ta'ala alam bahwasanya dhahirnya adalah tidak terkait dengan apakah jumlah makmum akan bertambah banyak atau tidak. Karena apabila di sebagian masjid kita memanjangkan rakaat pertama pun jumlah makmumnya segitu-gitu aja, maka apakah lalu kita katakan ya udahlah tak pendekin di rakaat pertama? Tentu tidak. Kita memanjangkan rakaat pertama dibandingkan dengan rakaat kedua adalah iktidai bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam rangka meneladani ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan apa? Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis tsaniyah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kaifiah salatnya adalah memanjangkan rakaat pertama dan lebih memendekkan rakaat kedua. Ya, sekitar rakaat pertama sekitar 30 ayat untuk salat zuhur, dan di rakaat kedua ada sekitar 15 ayat. Kemudian faidah ketiga, faidah keempat, istihbabul israr bihataini salatain. Disunahkan membaca dengan pelan di dua salat tersebut, yaitu salat zuhur dan asar. Kemudian yang kelima, jawazul jahri bi ba'dil ayat, bolehnya mengeraskan sebagian ayat. Wa khasatan li qasdit ta'lim, terutama apabila ada tujuan mengajari makmum. Maksudnya biar makmum tidak mengira kalau sholat zuhur dan asar itu hanya membaca Al-Fatihah saja, entah itu bagi makmum atau entah bagi imam. Maka sesekali imam sedikit mengeraskan bacaan, terutama apabila imamnya menggunakan mukabirus shaut seperti ini, pengeras suara, maka bisa terdengar dari pengeras suara. Tetapi apabila tidak menggunakan pengeras suara, maka imam sedikit membisikkan Bismillahirrahmanirrahim, watini wa zaitun dan seterusnya. Tetapi diperkirakan aman dari
bacaan takmin makmum ya, jangan sampai melebol terus makmumnya amin, ya, itu tentu akan aneh. Ini satu alasan, yaitu liqasdit ta'lim, mengajari makmum atau memberitahu makmum bahwasanya memang ada bacaan setelah Al-Fatihah walaupun di dalam di dalam sholat yang lirih dibaca seperti zuhur dan asar. Kemudian alasan lain adalah litanbihil ghafil, untuk memberingatkan orang yang ghafil, orang yang lalai. Hampir sama ini dengan tujuan pertama. Kemudian juga alasannya babayani annal imam laysa bisakidin, untuk menjelaskan bahwasanya imam itu tidak terdiam, ya, tidak hanya diam memanjangkan berdiri tetapi tanpa suatu aktivitas apapun, tetapi dengan sedikit mengeraskan bacaan, maka itu sebagai pemberitahuan bagi makmum bahwasanya imam tetap membaca sesuatu di saat berdirinya. Ini faidah kelima. Faidah keenam, istihbabu tatwili rakaatil ula ala saniyati min salati subhi. Disunahkan lebih memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua di dalam salat subuh. Ini mafhum insyaallah mudah dipahami. Yang ketujuh, qala Nawawi rahimahullah taala al-wajh tsani annahu yustahabbu tatwil qira'ah fi rakaatil ula qasdan wa hadzal mukhtar wa huwa al-muwafiq li dhahiri sunnah. Sisi kedua, kata Imam Nawawi, disunahkan memanjangkan bacaan di rakaat pertama secara sengaja. Dan inilah yang dipilih. Dan sesuai dengan dhahir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidah lain yang belum disebutkan dalam kitab Taisirul Alam, yaitu masyru'iyatul qiraatil Fatihah fi kulli rakaatis shalah. Ya. Disyariatkan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat shalat. Hal ini diambil dari nas hadis, ya. Wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil kitab. Ya. Ini tentu jelas di rakaat pertama dan kedua. Wa fi rakaatil ukhra ini bi ummil kitab. Di dua rakaat terakhir beliau mencukupkan dengan apa? Al-Fatihah. Ini tentunya diambil faedah bahwasanya Al-Fatihah dibaca setiap rakaat. Al-Imam Al-Bahuti rahimahullah taala mengatakan wa yuqra'u al-iktisaru fi sholati ala qiraatil Fatihah. Dimakruhkan mencukupkan diri hanya dengan membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca surat lain. Ini makruh. Li'annahu khilafas sunnah al-mustafidhah. Karena ini menyelisih sunnah yang sudah tersebar. Ya, jadi apabila ada orang yang di sholat rawatib misalnya 2 rakaat setelah zuhur, dia hanya membaca surat Al-Fatihah saja, maka ini adalah makruh. Ini menurut Imam Bahuti, dan ini juga dinukil dalam Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah dari kalangan mazhab Hambali. Kemudian faedah lain yang tidak disebutkan, disyariatkan mencukupkan dengan surat Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir, disyariatkan. Ya. Begitu pula di rakaat ketiga di surat Maghrib, di sholat Maghrib. Ini menurut jumhur ulama. Adapun menurut Al-Imam Ahmad dan Ibnu Hazm, maka boleh sesekali membaca surat lain di rakaat ketiga maupun rakaat keempat. Berdasarkan hadis yang mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di 2 rakaat pertama
sekadar 30 ayat, wa fil ukhrayaini qadra 15 ayat au nisfi dzalik. Dan pada 2 rakaat terakhir dengan sekadar 15 ayat. Dan ini khusus diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mungkin tidak dinukil oleh Imam Abdul Ghani di kitab ini. Maka menurut Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hazm, boleh sesekali membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan di rakaat keempat. Dalam hal ini pernah saya dapati pula di kitab Al-Masailnya Ustaz Abdul Hakim bin Amr Abdad hafizallahu taala di kitab beliau. Kemudian yang ke-9, an-sunnata qira'atun fi raq'ati suratan kamilah. Di antara sunnah adalah membaca di setiap rakaat itu surat yang lengkap. Maksudnya apa? Dari awal ayat sampai akhir surat. Yang misalnya surat At-Tin tadi kan. Dan inilah yang afdol. Walaupun tidak mengapa kita membaca di awal surat dan berhenti di tengah-tengah surat tersebut, tidak sampai menyelesaikannya bila suratnya panjang, atau hanya menukil satu ayat di tengah-tengah surat. Semisal salatnya Nabi SAW yang mana beliau membaca di salat sunnah qabliyah subuh, ya, beliau membaca qul amanna billahi wa ma unzila ilaina dari surat Al-Baqarah, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail dan seterusnya. Lalu di rakaat kedua beliau membaca qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah di surat Al-Imran. Hanya satu ayat saja. Jadi tidak mengapa bagi imam sesekali membaca surat penuh, misalnya surat-surat pendek, boleh di awal surat lalu berhenti di tengah-tengahnya, ya semisal surat Al-Mu'minun, surat As-Saff hanya mungkin 5 baris, 7 baris, tidak mengapa. Sesuai dengan apa yang Allah mudahkan bagi kita untuk menghafalnya. Ini faedah ke-9. Kemudian kita masuk ke hadis 96. Hadis Jabir bin Mut'im yang mana tadi sudah saya bacakan hadisnya. Kita masuk ke makna global, al-makna li jamali. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah taala, al-adatu fi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yutilul qira'ata fi salati subhi. Di antara kebiasaan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau memanjangkan bacaan di salat subuh dan memendekkan di sholat maghrib, dan pertengahan di selain keduanya dari sholat-sholat yang 5 waktu, yaitu sholat isya, zuhur dan asar. Akan tetapi qad yatrukul adata fayuqassiru ma haqqahu tatwilil bayanil jawaz. Terkadang beliau meninggalkan kebiasaan tersebut, yang mana beliau terkadang memendekkan apa yang awalnya panjang. Misalnya sholat isya membaca surat At-Tin, atau terkadang sholat subuh juga demikian, untuk menjelaskan bahwasanya boleh sesekali memendekkan bacaan. Kama fi hadal hadis min annahu qara'a fi salatil maghrib bi suratit Tur. Terkadang beliau juga membaca di dalam salat maghrib bacaan yang panjang, yaitu diantaranya surat At-Tur, wahiyya min tiwalil mufassal, yang mana surat At-Tur ini termasuk kategori surat yang ayat-ayatnya pendek, mufassal, tetapi panjang jumlah ayatnya. Pelajaran dari hadis ke-96 ini, yang pertama, annal masyru'a wal jahru fi salatil maghrib. Ya. Disyariatkan mengeraskan bacaan di salat maghrib, begitupun salat isya dan subuh. Hal ini diambil dari
Ucapan Jubair bin Mut'im, sami'tun nabiyya yaqra'u fil maghrib. Aku mendengar Nabi membaca di salat maghrib at-tur. Ini menunjukkan bahasanya bacaan Nabi terdengar oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Dan perlu diperhatikan bahwasanya pengerasan suara dari imam adalah sebisa mungkin didengarkan oleh makmum yang ada di belakang. Bila makmumnya sampai keluar masjid, maka bacaan imam sebisa mungkin terdengar sampai di luar masjid. Ini bila mampu dan memungkinkan. Dan hukum mengeraskan suara sendiri bagi imam adalah sunnah. Sehingga apabila antum mendapati ada imam membaca di surat-surat jahriyah, di salat-salat jahriyah, bacaan imam lirih, maka sholatnya tetap sah. Sebagaimana pada pekan yang lalu ada yang menanyakan tentang hal ini, sehingga tidak masalah. Bila kita pastikan imamnya tidak bisu, ya, maka sholatnya adalah sah. Tetapi apabila imamnya bisu, tidak bisa membaca, hanya bisa berisyarat, maka tidak sah sholat jamaahnya, harus diganti. Kemudian faidah kedua, jawazu italatil qiraah fiha. Bolehnya memanjangkan bacaan setelah Al-Fatihah dalam sholat maghrib. Faidah ketiga, fihi dalilun ala qabuli riwayatil muslim lima tahammalahu minal ilmi qabla islamihi. Di sini terdapat dalil diterimanya peringatan seorang muslim yang belajar dari ilmu syariat sebelum dia masuk Islam. Ya. Karena Jubair bin Mut'im ketika mendengar hadis ini beliau belum masuk Islam. Tetapi ketika beliau mendengar bacaan Nabi, beliau terketuk hatinya untuk masuk Islam, terutama di surat At-Tur ini. Yaitu ketika Nabi membaca ayat amhumul khaliqu min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa adanya pencipta ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Maka hati Jubair bin Mut'im seakan-akan mau terbang, ya, saking kuatnya pengaruh bacaan tersebut pada hati Jubair bin Mut'im, sehingga setelah mendengar bacaan tersebut Jubair bin Mut'im masuk Islam. Ini faidah ketiga. Dan yang keempat adalah faidah fihi asarul Qur'ani 'alal qulub wa hidayatul adh-dhalin hatta 'alal kuffar. Bahwasanya di sini terdapat faidah bahwasanya besarnya pengaruh Al-Qur'an pada hati-hati manusia dan dapat menunjuki orang-orang yang tersesat, hatta walaupun sampai pada hati-hati orang yang kafir, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bila yang baca sekelas saya, Mas Rian, tentunya beda ketika orang kafir tersebut mendengarnya dari bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faidah lain, ya, di dalam riwayat boleh sesekali bagi imam membaca selain At-Tur adalah surat Al-A'raf, yang mana ada riwayat yang sahih bahwasanya Nabi membagi surat Al-A'raf itu dalam 2 rakaat. Masya Allah. Surat Al-A'raf berapa ayat? 200 ayat. Dan beliau membaginya menjadi 2 bagian. Bagian pertama di rakaat pertama dan bagian kedua pada rakaat kedua. Dan diriwayatkan pula ada yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di dalam surat Maghrib, surat Al-Mursalat. Kemudian juga ada riwayat dari Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani surat Muhammad. Ada juga yang membaca Al-A'la, surat As-Saffat. Tetapi ketika kita menemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Ad-Dukhan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan dilemahkan oleh
Syalbani. Tapi mimbabil faidah tidak mengapa. Kita baca bila kita memang menghafal surat tersebut. Ada dulu Pak. Baik, kita istirahat sejenak untuk mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Aku da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik, ada faedah dari perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Kata beliau rahimahullah taala, al-mudawamatu ala qiraati qissaris suwar fil maghrib daiman khilaf sunnah. Senantiasa membaca surat-surat pendek di dalam salat maghrib, tidak pernah diselingi dengan sesekali membaca surat panjang adalah menyelisih sunnah. Yang mana nanti insya Allah kita bahas di hadis ke-97. Baik, kita masuk ke hadis ke-97, yaitu hadis Bara bin Azib, yang mana menceritakan Nabi SAW ketika safar
Beliau membaca di surat Isya, di salat Isya membaca surat At-Tin, surat Wat-Tini wa Zaitun. Kita langsung masuk ke makna global dari hadis ini. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah taala, beliau mengatakan surat At-Tin min kisaril mufassal allati tuqra'u fi salatil maghrib. Bahwasanya surat At-Tin adalah termasuk kategori surat-surat yang pendek ayatnya, lagi pendek jumlah ayatnya, tidak banyak, hanya mungkin setengah halaman, yang mana biasanya dibaca pada sholat maghrib. Silakan dilihat di catatan kaki. Kata Syekh Abdullah, qira'atul qisami mufassal fi salatil maghrib huwa fi'li Marwan ibn Hakam. Bahwasanya senantiasa membaca surat-surat pendek di dalam salat maghrib adalah perbuatan Marwan bin Al-Hakam, la min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad ankara Zaidun ibn Sabit radhiyallahu anhu ala Marwan hadal, dan diingkari oleh Zaid bin Sabit terhadap perbuatan Marwan bin Al-Hakam tersebut. Kata beliau, malaka taqra'u fil maghrib bi qisarin wa qad sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi tulayain. Apa alasanmu, yaitu yang membaca senantiasa di dalam salat maghrib dengan surat-surat pendek, sedangkan aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan beberapa surat-surat yang panjang. Yang mana hal ini qadarullah wa masya'a fa'al, yang mana qadarullah wa masya'a fa'al ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di kitab beliau Manhaj Salikin wa Tawdhifil Fiqhi fid Din, yang mana beliau membagi kebiasaan Nabi ketika salat maghrib adalah membaca surat-surat pendek, dari surat Ad-Duha sampai An-Nas, kemudian di surat Subuh dengan tiwalul mufassal, yang mana disebutkan beliau oleh dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat, lalu di surat selain Subuh dan Maghrib dengan Awsatul Mufassal, yaitu dari An-Naba sampai surat Al-Lail. Ternyata di sini disebutkan faedah berharga dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, bahwasanya adalah ijtihadnya Marwan bin Al-Hakam, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan tadi disebutkan bahwasanya terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tur di surat Maghrib, kadang Al-Mursalat, kadang membagi surat Al-A'raf dalam 2 rakaat, kadang membaca surat Muhammad dan lain-lain, sehingga tidak mengapa kita memanjangkan sholat maghrib. Apabila alasannya bagaimana nanti keburu datang sholat isya, maka ini tidak masalah, karena antara maghrib dan isya bisa ada waktu jamak. Tentunya apabila memang kita khawatir segera datang waktu isya adalah kita mencukupkan beberapa ayat, yang mana ketika kita selesai dari sholat maghrib kita tidak keburu mendengar adzan isya. Lalu dikatakan oleh Syekh Abdullah, wa qad qara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholatil isya li'annahu kana fi safar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tin di sholat isya karena beliau dalam keadaan sedang safar. Yang mana kondisi safar biasanya membutuhkan waktu yang sebentar untuk ibadah, untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat safar beliau memperhatikan untuk memperingan sholat karena kondisi yang berat, ya mungkin sudah capek, kemudian kondisi makmum ingin beristirahat dan seterusnya. Maka beliau suka untuk memendekkan sholat isya yang pada awalnya biasanya dibaca surat Awsatul Mufassal, yaitu dari An-Naba sampai surat Al-Lail. Namun dengan demikian, walaupun beliau memendekkan sholat isya, beliau tidak meninggalkan apa yang dapat mendatangkan kekhusyukan, ya.
dan hadirnya hati ketika sholat. Yaitu beliau membaca surat At-Tin dengan bacaan yang merdu. Bacaan yang merdu. Dan ini hendaknya dibiasakan oleh imam dengan bacaan yang tidak terburu-buru, dengan bacaan yang tartil, agar makmum merasa nyaman ketika mendengarnya. Faedah dari hadis ini, ke hadis ke-97, yang pertama, jawazu qiraati qisaril mufassal fi salatil isya. Dengan boleh, tapi bukan disunahkan, tetapi boleh membaca surat-surat pendek pada saat sholat isya. Karena sunnahnya adalah membaca surat-surat yang agak panjang, lebih panjang dari sholat maghrib. Yang kedua, innal ahsan tahfifu sholati fis safar. Di antara hal yang baik adalah meringankan sholat ketika sedang bepergian dan memperhatikan kondisi makmum yang menjadi musafir. Walau kana 'inda imami raghbatan fit tatwil, walaupun imam ingin memanjangkan bacaannya, memanjangkan sholatnya. Faidah ketiga, istihbabu tahsinis shawti fil qira'ah walau fis shalah. Disukai untuk memperbagus bacaan, memperbagus suara ketika membaca Al-Quran, walaupun di dalam sholat. Karena ini akan mendatangkan kekhusyukan dan hadirnya hati bagi orang yang mendengarkannya, terutama makmum. Faidah keempat adalah istihbabu qiraati surat At-Tin fi salatil isya, ibtidaan bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan membaca sesekali, yaitu senantiasa secara kontinu, sesekali membaca surat At-Tin di dalam salat isya sebagai bentuk peneladanan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah keempat. Kita masuk pada hadis ke-98. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada suatu pasukan. Ya, tadi sudah saya terjemahkan secara lengkap. Ya, kita langsung ke makna global ya, untuk mempercepat penjelasan. Ya. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah taala, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebagian sahabatnya menuju ke Sariyah, yaitu pasukan kecil. Wa min adatil umar annahum humul a'immah, dan di antara kebiasaan utusan Nabi yang menjadi pemimpin pasukan adalah para imam di dalam sholat. Jadi orang yang faqih, bukan hanya mengerti militer, mengerti taktik peperangan, tetapi faqih dalam ibadah dan berbagai ahkam-ahkam fikih yang lain. Wal muftuna li fadli ilmihim wa dinihim, yang mana terbuka ya pengetahuannya terhadap ilmu dan agamanya. Fakana yaqulu huwallahu ahad fi raqatis tsaniyah min kulli shalah, yang mana di antara utusan Nabi yang menjadi pemimpin pasukan tersebut ada yang kebiasaannya membaca surat Al-Ikhlas di akhir setiap surat setelah Al-Fatihah. Maka pasukan tersebut merasa keheranan dengan kebiasaan baru ini yang dikerjakan oleh pemimpin pasukan tersebut. Maka para pasukan ketika kembali ke Madinah, mereka mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutkan apa yang mereka saksikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bertanya kepada pemimpin tersebut dari utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ahwa limahdil musaddafa am li syai'in min ad-da'awi. Apakah hanya sekedar tidak ada tujuan tertentu, apakah ada tujuan yang dia menjadi alasan untuk mengerjakan perbuatan tersebut? Maka di antara alasan amir tersebut adalah sonatu dzalika listimaliha ala sifatir rahman azza wa jalla. Aku mengerjakan hal tersebut karena
surat Al-Ikhlas berisi sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Itu qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Allahu Samad, Allah bergantung pada Dia segala sesuatu, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan atau tidak memiliki anak dan tidak pula dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada sesuatu pun yang sama atau sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia menyukai untuk mengulang-ulang surat tersebut. Maka Rasulullah SAW mendengar alasan lelaki tersebut, memberitahukan akhbirhu annahu kama qarara hadha surah limahabbati li sifatir rahman annallahu ta'ala yuhibbu. Ya, karena dia mengulang-ulang surat tersebut karena mencintai isinya, maka kabarkan bahwasanya Allah telah mencintainya. Wa yalaha min fadilah. Maka ini masya Allah betapa tingginya fadilah atau keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Di antara faidah di sini ya, ada disebutkan 7 faidah oleh Syekh Al-Basam. Yang pertama, jawazu qiraati kisaril mufassal hatta fi ghairi salatil maghrib min al-faraidh. Boleh membaca surat-surat pendek. Tadi berat dari mana? Surat-surat pendek? Pak Kusdianto. Dari surat Al-Duha sampai surat An-Nas. Walaupun di selain sholat maghrib, boleh di sholat isya, boleh di sholat subuh, zuhur, dan asar. Ini yang pertama. Yang kedua, fadlu surat Al-Ikhlas wastibabu qiraatiha. Keutamaan surat Al-Ikhlas dan disunahkan untuk membacanya, walaupun diulang-ulang di dalam sholat. Yang ketiga, anna tafdila ba'dil Qur'an ala ba'din itu lima yahtawi alaihi al-mufaddal. Ya, keutamaan sebagian ayat Al-Qur'an atas sebagian yang lain itu kembali kepada apa yang ada di dalam isi surat tersebut. Bukan sekedar karena ini kebiasaan masyarakat saya, lalu saya menyukai itu. Tetapi kita menyukainya karena terdapat faidah yang terdapat dalam ayat tersebut. Semisal kita disunahkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, karena terdapat peringatan tentang hari kiamat. Kita disunahkan membaca surat Al-Mulk setiap malam, karena terdapat berbagai faidah perkara ghaibiyah di dalam surat Al-Mulk. Begitupun surat As-Sajdah atau akhir surat Ali Imran ketika kita bangun tidur. Tentunya di sana terdapat faidah atau keutamaan-keutamaan besar yang bila kita renungi membuka hati kita untuk pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar sebagai rutinitas yang kosong dari nilai. Ya, di sini disebutkan di surat Al-Ikhlas berisi berbagai pujian dan sanjungan kepada Allah. Fahadhi surah al-karimatu wal jalilah tashmulu tauhid al-i'tiqadi wal ma'rifah, yang berisi tauhidul i'tiqad, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yajibu isbatu lirabbi min al-ahadiyah al-munafiyah lisyarik, dan apa saja yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala berupa keesaan yang menafikan bagi Allah adanya sekutu, adanya anak, adanya istri, ya. Wa samadiyatu al-musbita lillahi ta'ala jami'a sifatil kamal, dan Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan oleh seluruh makhluknya, ditetapkan untuk Allah jami'a sifatil kamal, berbagai sifat-sifat kesempurnaan. Dinafikan darinya orang tua bagi Allah ataupun anak, alladhi huwa min lawazimi ghina, yang mana ini adalah sebagai konsekuensi tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala pada semua itu. Wa nafrul kaf'i al-mutadammin nafrul musyabah, yang mana hal ini juga ketika Allah disifati demikian oleh dirinya, maka ini juga menafikan adanya keserupaan bagi
Allah. Karena setiap makhluk yang Allah ciptakan semuanya membutuhkan bantuan sosial, ya, baik dari anaknya sendiri, rasa tenang, ataukah dari istri, ya, dari tetangga dan lain sebagainya. Walidah fahiya ta'dilu sulusul Quran, sehingga pantas surat Al-Ikhlas disebut sepertiga Al-Quran keutamaannya. Bukan kita ketika membaca surat Al-Ikhlas maka kita tidak perlu membaca sepertiga Al-Quran karena sudah cukup diwakili dengan surat Al-Ikhlas, maka ini tidak tepat. Maksudnya keutamaan isinya, bukan keutamaan dari membacanya. Membaca tetap kita baca dari setiap ayat dari Al-Quranul Karim. Ini faidah ketiga. Yang keempat, anal a'mala yuktabu sawabuha bisababi ma yusahibuha min niyatin sholihah. Bahwasanya amal dicatat pahalanya dengan sebab niat yang soleh dari pelakunya. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk menanyakan apa tujuan utusan yang menjadi pemimpin pasukan tersebut, senantiasa mengulang-ulang baca surat Al-Ikhlas. Bila tanpa ada niat yang mulia tentu tidak ada pahalanya. Yang kedelapan adalah jawazu jam'i suratain ma'al Fatihah fi raka'atin wahidah. Boleh membaca lebih dari satu surat selain Al-Fatihah. Misalnya kita ketika sholat ingin membaca surat Al-Falaq dan An-Nas dalam satu rakaat, maka ini tidak masalah, beristifad dari hadis ini. Karena utusan tersebut selain membaca surat lain selain Al-Fatihah, dia juga menutupnya dengan surat Al-Ikhlas. Sehingga dari sini ada kebolehan membaca 2 surat atau lebih dalam satu rakaat. Kemudian faidah lain bahwasanya adalah salah satu contoh dari takrirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak dapat dikiaskan setelah beliau wafat. Misalnya ada orang yang suka membaca surat Al-Waqi'ah misalkan, karena isinya demikian dan dia membiasakan mendawamkan dalam surat sholat malam misalkan, atau baca sebelum tidur tanpa ada dalil yang jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tidak tepat bila berdasarkan hadis ini, karena ini adalah takrirnya Nabi, persetujuannya Nabi ketika beliau masih hidup. Adapun setelah beliau wafat maka tidak dapat dianalogikan dengan hadis ini. Kemudian faidah keberapa? 5, 6, 7 yang terdapat di dalam kitab, annahu yang bagi an yakuna ashabul wilayat wal qiyadat min ahli ilmi wal fadl wad din. Hendaknya orang yang menguasai wilayah, entah dia RT, lurah, camat, bupati, adalah dari kalangan orang yang memiliki ilmu syariat. Ya, berdasarkan hadis ini, ya. Sehingga apabila kita punya keinginan besar untuk menjadi wakil rakyat, hendaknya kita belajar agama. Jangan hanya cukup belajar ilmu sosial, ilmu teknik, ilmu politik, tetapi tidak mau belajar agama. Nah, ini tentunya kurang tepat. Yang berikutnya adalah annahu man ahabba sifatallahi wa tadawwaqa halawata munajatihi biha fallahu yuhibbu. Barang siapa yang menyukai sifat-sifat Allah dan merasakan manisnya bermunajat kepada Allah, maka Allah menyukainya. Allah mencintainya. Ya, termasuk dalam keumuman kaidah al-jazaa min jinsil amal. Jika kita berusaha sekuat tenaga kita merealisasikan cinta kita kepada Allah, tentu Allah akan membalas cinta kita. Dan faidah terakhir dari hadis ke-98 ini adalah anna ikhbarul wali al-akbar an amal umara wal ummal li qasdil islah la yu'addu wisyayatan wala namimah.
apa namanya, bahwasanya cross check dari pemimpin yang paling besar, paling tinggi terhadap bawahannya, para karyawannya atau wakil-wakilnya yang langsung berhadapan dengan rakyat, maka ini bukan termasuk wisyayah, yaitu umpatan, bukan termasuk saksian dan bukan termasuk adu domba. Selama tujuan adalah li islah, yaitu untuk kebaikan, ya, bukan untuk menjelekkan. Jadi apabila kita menjadi bawahan dalam suatu lembaga, lalu kita ditegur oleh atasan kita, hendaknya kita tidak merasa tersinggung. Apabila memang niatnya adalah niat yang islah, yaitu memperbaiki kondisi kita. Allah Ta'ala, ya. Demikian yang bisa kita bawakan malam ini sampai hadis ke 98. Adapun hadis ke 99 sudah terbaca pekan lalu karena kebawa angin, kita tahu terbacanya hadis ke 99. Adapun hadis ke 100 insyaallah Ta'ala kita bahas pekan mendatang atau pekan berikutnya insyaallah Ta'ala, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya. Bila ada satu atau dua pertanyaan, apabila saya bisa menjawabnya maka saya jawab, apabila tidak maka kita tutup. Saya persilakan. Monggo, Ustaz. Kurang jelas, kejauhan suaranya. Apunten. Munfarid, nggih. Bacaannya bisa disambungkan Mas Rian, disambungkan suaranya. Beliau tanya beliau pun, iya, pelan, ya, kayak gitu ya Pak. Sabun, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bila sholat sendirian, apakah lebih baik sholat lirik, suara lirik apakah keras? Maka ini kedua-duanya boleh, ya, sebagaimana praktek sholat malamnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Saat itu sampai kepada Nabi bahwasanya bacaannya Abu Bakar As-Siddiq adalah dengan suara pelan. Adapun bacaannya Umar maka agak dikeraskan, dan ini tidak mengapa. Begitupun pula berlaku ketika kita sholat fardu secara munfarid atau bersendirian. Tentunya dengan catatan kita amal dari sikap riya, sikap timbulnya rasa senang ketika didengarkan oleh orang lain. Bila aman dari hal itu maka tidak mengapa kita agak mengeraskan bacaan kita. Tetapi apabila timbul rasa tersebut maka lebih baik dipelankan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Saya mau. Bacaan ta'awud, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang mana saya baca di kitab Sahih Fikih Sunnah. Di situ apakah ta'awudnya itu dibaca setiap rakaat ataukah cukup di rakaat pertama saja? Maka yang lebih kuat Allah Ta'ala sebagaimana zahir hadis adalah dibaca cukup pada rakaat pertama. Karena pada hadis-hadis berikutnya tidak disebutkan ta'awud, walaupun diseling dengan zikir-zikir yang lain. Maka tidak mengapa kita ketika kita bangkit dari sujud, bangkit ke rakaat kedua langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tentunya lebih ikhtiar, lebih hati-hati, tidak mengapa apabila kita ingin mengusir was-was dengan membaca ta'awud kembali. Dan ini tidak masalah insyaallah ta'ala, selama tidak mengganggu jamaah lain ketika sholat berjamaah. Demikian tidak bisa ditangkap. Mungkin ini saja bisa kita bawakan agar tidak terlalu malam. Kita cukupkan kajian kita malam ini. Semoga apa yang saya bacakan bermanfaat bagi saya yang membacakannya. Begitulah bagi antum yang menyimaknya, baik manfaat ilmiah maupun ibadah dan amaliyah. Amin ya rabbal alamin.
Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.